Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzlifa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, NIM 2110-50006, semester 1. Dosen pengampu Pak Zaifullah SPD MPD. Kami merupakan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi identitas nasional, demokrasi, dan otonomi daerah, yang mana saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Pertama, apa itu tentang identitas nasional? Nah, identitas nasional merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain. Karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identi, yang artinya memiliki tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok, atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Nah, sedangkan nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Pengertian bangsa menurut sosiologis antropologis yaitu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan merasa kesatuan agama, bahasa, ras, dan adat istiadat. Sedangkan bangsa dalam pengertian politik ialah masyarakat yang tinggal dalam suatu daerah yang tunduk terhadap kedaulatan negaranya. Dengan demikian, nasional merujuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, fisik, cita-cita, dan tujuan. Maka dapat kita simpulkan bahwa identitas nasional adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa identitas nasional bersifat buatan. Ada banyak faktor-faktor yang membentuk identitas nasional suatu bangsa. Faktor-faktornya yaitu faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografis yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Faktor kedua yaitu faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Faktor ketiga yaitu faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Persatuan yang terjadi itu tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman yang memang sudah ada dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu lahirlah istilah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya memiliki, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Faktor keempat yaitu faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Semuanya tergantung apakah bangsa Indonesia mau dan mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Faktor kelima yaitu faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Dalam Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional.
Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Yaitu faktor ke-6, faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia. Memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Faktor-faktor di atas pada dasarnya merupakan proses dalam sebuah pembentukan identitas nasional. Hal ini tentunya terus berkembang, mulai dari era sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Dari unsur-unsur pembentukan identitas nasional, jenis-jenis identitas nasional bisa dikelompokkan dengan mudah, yaitu pertama, identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan, ibarat bangunan rumah. Tentu hal fundamentalnya harus kokoh, yaitu pondasinya. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Jika merujuk pada falsafah dan dasar negara, tentunya merujuk pada Pancasila. Pancasila yang terdiri dari 5 sila sudah memuat hal-hal yang fundamental untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu kedua, identitas instrumental. Nah, istilah identitas instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam Identitas Nasional Indonesia adalah Undang-Undang 1945. Di dalam Undang-Undang 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Identitas alamiah. Yang ketiga, identitas alamiah. Identitas alamiah selain identitas fundamental dan juga instrumental, ada juga identitas alamiah, berbeda dengan kedua identitas sebelumnya. Identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alami meliputi negara Indonesia yang membentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Berikut adalah unsur-unsur identitas nasional. 1. Bendera Indonesia Pasal 35 Undang-Undang 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak masa kerajaan. Tidak hanya dipakai oleh kerajaan Majapahit saja, namun kerajaan Kediri juga memakai panji merah putih sebagai lambang kebesarannya. Bendera merah putih ini pertama kali digunakan di Jawa pada Oktober 1928, tepatnya Hari Sumpah Pemuda. Namun, ketika pemerintahan kolonialisme, bendera merah putih dilarang untuk dikibarkan. Akhirnya, bendera merah putih menjadi bendera resmi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera merah putih bukan sembarang bendera karena memiliki ukuran khusus. Ukuran bendera merah putih diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 1 dan 3. 2. Bahasa Indonesia Pasal 36 Undang-Undang 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Seiring waktu, bahasa Indonesia selalu berkembang dan mengalami perubahan. Bahasa Indonesia diawali sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Indonesia merupakan usulan dari Muhammad Yamin.
Pada saat itu, ia mengatakan bahwa hanya ada dua bahasa yang bisa menjadi bahasa persatuan, antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Namun dalam kedepannya, bahasa Melayulah yang akan menjadi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan karena bangsa Indonesia memiliki berbagai jenis bahasa. 3. Lambang Negara Indonesia. Arti dan makna Lambang Garuda Pancasila. Pasal 36A Undang-Undang 1945 berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipilih menjadi lambang negara dan semboyan negara. Burung Garuda yang dikenal dari mitologi kuno merupakan kendaraan Wisnu. Burung Garuda ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bahasa yang besar dan kuat. Burung Garuda sebagai simbol ikatan persatuan dan menyatukan rakyat Indonesia yang heterogen. Lambang Garuda Pancasila dirancang oleh Panitia Lencana Negara yang diketahui Sultan Hamid II. Lambang ini akhirnya disempurnakan oleh Soekarno dan diresmikan pertama kali pada tanggal 11 Februari 1950. Di dalam burung Garuda Pancasila terdapat simbol-simbol untuk setiap sila. Sila pertama bergambar bintang emas. Sila kedua dilambangkan dengan tali rantai berwarna emas. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Dan untuk sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Keempat, semboyan bangsa Indonesia. Sedangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari kitab Sutasoma dari Empu Tantular. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Lagu Kebangsaan Indonesia. Pasal 36B Undang-Undang 1945 berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia. Lirik lagu Indonesia Raya pertama kali dipublikasikan di Surat Kabar Sinpo. Lagu Kebangsaan Indonesia pertama kali dikumandangkan di depan Kongres Pemuda kedua. Namun setelah itu pemerintahan kolonial melarang penyebutan lagu Indonesia Raya. Meski begitu, pemuda Indonesia tidak gentar dan mereka tetap menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pasal 36C Undang-Undang 1945 merupakan pasal ketentuan lebih lanjut tentang unsur-unsur identitas nasional. Pasal 36C berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Yang keenam, dasar falsafah negara. Pancasila menjadi dasar falsafah negara terdiri dari 5 dasar yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara. 7. Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. Undang-Undang 1945 merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dan peraturan perundangan. Undang-Undang 1945 dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan bernegara. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia berbentuk kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan republik. Yang kesembilan yaitu sistem Indonesia. Sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi, sistem yang menjunjung kedaulatan rakyat. Sampai saat ini,
sudah disepakati bahwa Indonesia tidak akan melakukan perubahan identitas sebagai negara kesatuan. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Miftahul Jannah Zakia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan jurusan PIAU. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang demokrasi. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan memengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau hayalek, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk mendapatkan serta turut serta dalam mengambil keputusan di pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, NIM 211050001 semester 1. Saya akan menjelaskan materi tentang otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Apa itu otonomi? Arti dari otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah secara harfiah berasal dari kata otonomi dan daerah dalam bahasa Yunani. Otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Autos yang berarti sendiri dan nomos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Adapun tujuan otonomi daerah. Otonomi daerah berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar semakin baik, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Selain itu, otonomi daerah juga bertujuan untuk memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pengembangan suatu daerah akan disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Adapun asas otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Asas-asas tersebut adalah sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Adapun pengertian sentralisasi. Sentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dan wewenang pemerintahan sepenuhnya kepada pemerintah pusat atau presiden dan kabinet. Wewenang tersebut berupa wewenang politik dan wewenang administrasi. Wewenang politik yaitu wewenang untuk membuat dan memutuskan kebijakan. Sedangkan wewenang administrasi yaitu wewenang untuk menjalankan kebijakan. Adapun contoh dari sistem sentralisasi. Yang pertama, lembaga keamanan negara yaitu TNI atau Tentara Nasional Indonesia
yang melakukan perlindungan pada Indonesia di 3 titik, yaitu darat, laut, dan udara. Dan yang kedua, Bank Indonesia sebagai pusat pengaturan seluruh kebijakan moneter dan fiskal. Ketiga, pemerintahan pusat menangani kebijakan pemberian visa kepada warga negara asing. Dan yang selanjutnya, pemerintah pusat menangani pemberian usul pembuatan undang-undang dari pihak eksekutif. Pemerintah pusat mengangkat kepala daerah. Dan yang selanjutnya, pemerintah pusat menangani sistem administrasi kependudukan, dan pemerintah pusat juga menangani penganugerahan tanda jasa, tanda kehormatan maupun gelar kepada seseorang atau sekelompok orang. Nah, dan yang kedua, desentralisasi. Desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Adapun contoh sistem desentralisasi. Dan yang contoh desentralisasi yang pertama, Dinas Pendidikan mengatur pola pendidikan, Dinas Perikanan mengatur potensi perikanan di daerah, pemilihan kepala daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola pendapatan asli daerah, dan pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk menetapkan pejabat daerah yang bertugas membantu kepala daerah di tingkat dinas. Contoh tugas pembantuan. Yang pertama, kegiatan penanggulangan kemiskinan perkotaan P2KP. Yang kedua, kegiatan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah. Dan yang ketiga, melaksanakan pemilihan umum. Yang keempat, melaksanakan sebagian urusan atau pekerjaan pemerintah. Dan yang terakhir, membantu pekerjaan dan materi presiden. Baiklah, sekian itulah penjelasan materi dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.